Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, ketemu lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran PPKN Sekolah Menengah Pertama kelas 7. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak yang hebat, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa yang besar, yang sangat beragam, sehingga sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang kreatif, dan anak yang terampil. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui proses pembelajaran, siswa dapat menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Nah, apa yang dimaksud dengan keberagaman tersebut? Baik, di sini deskripsi dari keberagaman adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keragaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya apa pengertian dari keberagaman itu sendiri? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, itu tadi pengertian dari keberagaman ya. Oke, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ada bermacam-macam. Faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, apa yang dimaksud dengan letak strategis wilayah Indonesia? Nah, coba kalian amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga berpengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Jadi, kedatangan bangsa asing yang berbeda dapat mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Itu letak strategis wilayah Indonesia yang juga bisa mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Apa yang dimaksud dengan kondisi negara kepulauan?
Di sini, negara Indonesia itu terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam yang berbeda-beda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat juga. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya, masyarakat di daerah pantai itu berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Seperti perbedaan bentuk rumahnya, mata pencahariannya, makanan pokoknya, pakaiannya, kesenian, bahkan kepercayaan. Nah, itu karena kondisi alam, jadi itu yang menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia apabila dilihat dari kondisi alam. Faktor yang selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor ini? Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat yang lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, itu apabila dilihat dari faktor keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian, faktor yang selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Apa yang dimaksud hal tersebut? Nah, sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan untuk pembelajaran kali ini tentang keberagaman masyarakat di Indonesia, terutama keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu tadi faktor penyebabnya yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Selamat belajar anak-anak yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.